Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak semua yang dirahmati Allah? Jumpa lagi dengan mata pelajaran kita yaitu Sains. Kali ini kita akan berjumpa di kelas 4, masih bersama dengan Pak Lukman tentunya. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap semangat belajar ya. Baik, kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, kali ini kita akan masuk ke dalam materi yang ke-11, yaitu mengenal pernafasan pada hewan. Nah, seperti apa ya? Yuk, siapkan dulu buku catatan dan alat tulisnya. Alhamdulillah kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Sebelum kita mempelajari tentang sistem pernafasan pada hewan, kita kenali dulu penggolongan hewan, di antaranya antara lain yang pertama ada yang disebut dengan hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui anaknya. Contohnya seperti sapi dan domba. Kemudian yang kedua ada reptil, yaitu hewan yang berdarah dingin. Contohnya seperti ular dan kadal. Ada juga hewan yang digolongkan dalam golongan serangga. Contohnya seperti kupu-kupu dan kumbang. Kemudian yang keempat, ada golongan ikan. Contohnya seperti ikan nila dan ikan lele. Kemudian yang kelima, ada yang digolongkan dalam golongan burung. Seperti merpati, beo, dan juga termasuk ayam. Kemudian yang keenam, yaitu golongan amfibi, yaitu hewan yang bisa hidup di air dan di darat. Contohnya antara lain ada katak dan kodok. Nah, dari penjelasan tentang penggolongan hewan ini, maka dari hewan-hewan tersebut memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Ayo kita lihat bersama-sama. Yang pertama, ada hewan yang bisa bernafas dengan paru-paru, atau alat pernapasannya adalah paru-paru, sama seperti kita manusia. Ya, sama sepertinya, yaitu mamalia. Nah, contohnya seperti harimau, kemudian sapi, dan yang hidup di laut seperti paus. Ya, kemudian yang bisa terbang ada kelelawar. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan mamalia yang mereka bernafas dengan paru-paru, sama seperti manusia. Kemudian yang berikutnya ada hewan yang bernafas dengan paru-paru lagi, yaitu disebut dengan reptil. Nah, seperti ular, cicak, kadal, dan kura-kura. Hewan lain yang bernafas dengan paru-paru adalah dari golongan amfibi, yaitu seperti katak dan kodok. Nah, kamu tahu nggak perbedaan antara katak dan kodok? Walaupun hampir sama, tapi ternyata mereka adalah hewan yang berbeda ya. Nah, mereka ini juga bernafas dengan paru-paru. Kemudian, ada lagi hewan yang bernafas dengan paru-paru, namun memiliki tambahan yaitu pundi-pundi udara. Contohnya adalah burung. Jadi, paru-parunya juga ditambah dengan pundi-pundi udara. Gunanya adalah ketika mereka terbang di angkasa, maka mereka bisa bernafas dengan mengepakkan sayapnya, di mana di dalam tubuhnya terdapat pundi-pundi seperti kantong-kantong udara yang akan menyimpan udara di dalamnya, sehingga menambah ringan tubuhnya. Nah, gitu ya, Masya Allah, itulah burung yang diciptakan Allah, bisa terbang dan bisa bernafas saat mereka terbang karena memiliki paru-paru dan juga pundi-pundi udara. Contoh keluarga burung seperti merpati, elang, dan burung hantu, dan burung-burung jenis lainnya. Kemudian ada hewan yang bernafas dengan alat yang bernama insang. Nah, yaitu seperti ikan. Nah, pernahkah kamu lihat insang ikan? Yaitu biasanya berada pada bagian kepalanya, ya, kanan dan kiri, di belakang bagian matanya dan mulutnya. Biasanya terdapat lembaran-lembaran berwarna merah yang bisa membuka tutup, ya, dan itulah alat pernapasan ikan, yaitu insang.
Nah, karena ikan bernafas dalam air, maka Allah berikan kemampuannya untuk bernafas dengan insang. Tidak seperti kita manusia dengan paru-paru ya. Seperti ikan nila, ikan tuna, dan ikan-ikan lainnya. Nah, kemudian ada lagi hewan yaitu serangga yang bernafas dengan trakea. Nah, trakea itu lebih kurang seperti saluran pernafasan yang berupa tabung-tabung yang berada di dalam tubuhnya. Nah, hewan yang termasuk serangga contohnya seperti belalang, kumbang, dan kupu-kupu. Nah, ada juga yang lebih unik lagi ya anak-anak sekalian, ada hewan yang bisa bernafas dengan kulitnya. Contohnya adalah cacing tanah. Nah, cacing tanah memiliki kulit yang lembab ya, karena dia hidup di dalam tanah, maka dia bisa menyerap oksigen dari dalam tanah melalui lapisan kulit luarnya yang lembab tersebut. Nah, seperti ini ya, cacing tanah yang suka kita lihat di dalam tanah yang juga membantu untuk menyuburkan tanah di sekitar tumbuhan. Nah, inilah anak-anak semuanya, kita sudah mengenal beberapa sistem pernafasan atau alat pernafasan pada hewan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dan menjadi pemahaman kita dan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan berbagai macam hewan dan juga berbagai macam keunikan pada diri mereka. Cukup sekian ya dari Pak Lukman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam materi berikutnya.